Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Bahalwan, bagi yang belum tahu, saya sudah lama tinggal di kota Montreal, Provinsi Quebec di Kanada. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal diri lebih dalam. Kita akan menjelajahi kepribadian lewat Enneagram, MBTI, Temperament, Love Language, dan Attachment Style. Jadi manusia itu ada yang extrovert, ada introvert, ya. Extrovert itu energized-nya tuh by people. Jadi kalau dia sendiri ya dia tuh merasa bosan, harus keluar, harus cari orang. Sedangkan introvert itu biasanya suka kalau misalnya ada acara-acara keluarga atau acara rapat ya, dialah introvert. Jadi dia suka kerja sendirian atau di small group ya. Kemudian dari segi sensor, ada orang yang realistik. Mereka suka fokus pada fakta dan detail, ya. Kalau sudah pernah pengalaman yang sama, kemudian ada hal baru, ya, yang dia pikir, oh ini kayaknya jawabannya ini dari pengalaman yang lama. Dia terapkan solusi yang sama, padahal nggak selalu begitu. Jadi ini orang tiba-tiba sensorik. Kemudian ada orang yang intuitif. Efek jangka panjang itu apa? Biasanya lihat pattern. Kemudian ada thinker. Kalau ada yang mengajak mereka mengambil keputusan, plusnya ini, minusnya ini. Ini orang-orang thinker. Filler ini, misalnya, apakah keputusan ini akan bisa diterima orang banyak? Apakah mempengaruhi orang banyak atau tidak? Oke. Contoh yang paling lagi recently itu, thinker itu saya rasa itu ini, siapa namanya? Eh, Donald Trump. Mungkin dia pro kontra membela Amerika. Oh, enggak bisa pasang tarif. Ini demi untuk dirinya sendiri, ya. Kemudian, oh ini enggak fair dong. Kalau misalnya Amerika kalah terus, jadi dia menerapkan tarif ke seluruh negara. Yang kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, ya. Dia nggak ada empati sama sekali, jadi nggak ada filler, nggak ada feeling sama sekali, nggak punya empati sama sekali. Apakah warga USA atau rakyat-rakyat kecil dari negara lainnya terkena Great Depression lagi, dia nggak peduli. Dia lebih ke thinker, itu ya. Kemudian judger. Judger ini tend to be organized and prepared, like to make and stick to plans, and are comfortable following most rules. Jadi judger ini orang yang saya juga judger. Saya itu organize, saya itu suka planning ahead of time. Misalnya ini minggu ini gimana, 1 tahun ini gimana, bahkan 10 tahun lagi apa yang saya inginkan, itu saya prepare seperti itu. Dan biasanya saya stick to plan. Kemudian comfortable following most rules. Jadi saya ini kembali rules-nya dari mana? Kembali ke ukuran dan sunnah. Kalau ini haram ya haram, ini halal ya halal. Jadi saya follow itu. Oke. Ada yang perceiver. Perceiver itu prefer to keep their option open, like to be able to act spontaneously, and like to be flexible with making plans. Nah, ini perceiver bukan tipe saya. Saya ada gitunya, fleksibel, tapi tergantung. Itu pilihan terakhir. Misalnya, saya rencana A, B, C, D, E misalnya, sorry, itu bahasa Perancis, A, B, C, D, E ya. Kemudian ternyata dari 5 eh, pilihan tadi, nggak ada satupun yang jalan. Jadi saya sadar, nggak ada jalan lain, saya harus fleksibel, saya terima. Kalau misalnya Allah berkehendak lain, saya terima. Gitu. Tapi sebelum menjadi kepersiver, saya judging dulu. Saya melihat pro kontranya juga, ini juga saya pikir pro kontranya, tapi saya perhatikan, saya lebih ke arah viewer. Jadi saya INFJ. Ya, perceiver ini dia bisa spontan. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk kalau bahasa Jawanya. "Ah, aku mau gini ya, aku mau ke sini, aku mau beli ini, aku mau buka usaha ini itu." Ini orang perceiver. Sekarang mengapa mengenal diri itu penting? Seperti yang tadi bilang tadi ya, kalau kita punya pemahaman, kita memahami reaksi emosional dan pola pikir, kita bisa meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Kalau saya tahu kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, kemudian saya tahu teman-teman coworker saya atau anak saya atau pasangan saya itu seperti apa, saya bisa menyesuaikan diri. Jadi meningkatkan kualitas hubungan. Kemudian bisa menemukan karya yang sesuai. Ini benar, tidak semua orang bisa jadi dokter. Ada orang yang hatinya itu ke arah art, tapi karena dipaksa orang tuanya menjadi dokter, akhirnya mereka
apakah studinya nggak serius ataukah berhenti di jalan, tapi atau dia tetap jadi dokter, tapi hatinya tidak ke arah situ, gitu. Jadi, bisa disesuaikan dengan karirnya, tidak bisa dipaksa. Misalnya saya ini, INFJ 4 ya, jadi saya tuh kalau lihat orang sakit, saya tuh kasihan, kepengin nolong, tapi rasanya badan saya ikut sakit. Nah, karena itu saya nggak bisa jadi dokter. Tapi bedanya kalau sama hewan saya tidak merasa ikut sakit karena beda kan badan saya dengan badan hewan. Tapi rasa kasihan itu 4 itu masih ada. Jadi akhirnya, sesuai dengan saran ayah saya memilih menjadi dokter hewan, tuh. Kemudian arah dalam pengembangan diri. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya, nggak cuman karir aja ya, dan kemudian meningkatkan empati dan toleransi. Oke?